Selamat Wayahku teman-teman dunia sejarah dan misteri Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram berepisode. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Semoga yang subscribe diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kita mulai ya teman-teman, selamat mendengarkan. Episode 7. Tidur yang tak menyelamatkan. Kata-kata di kain itu menusuk mata Arga seperti belati. Tidurlah sebelum langit turun ke jantungmu. Tapi tubuhnya gemetar. Matanya berat, bukan karena lelah melainkan seperti ada sesuatu yang menekan kelopaknya dari dalam. Seperti langit ingin masuk lewat mimpinya. Arga menyentuh kamera rusak milik Surya di lantai. Masih hangat, masih menyala, meski retak. Ia menekan tombol play, layar bergaris, bergetar, tapi ada suara. Suara Surya. Hari ketiga, aku belum tidur. Tidak boleh tidur. Mereka datang lewat mimpi. Galuh bilang tidur itu aman, jangan percaya dia. Dia bukan manusia. Dia jendela. Aku lihat mereka. Mereka pakai wajah kita. Aku lihat Arga, tapi bukan Arga. Dia lebih tua. Dia bilang aku akan jati dia. Aku tidak tahu mana yang duluan, aku atau dia. Langit tidak di atas. Langit sekarang di dalam. Rekaman berakhir, dan dalam senyap itu tubuh Arga diguncang getaran pelan. Tanah di bawahnya bernafas. Ia menoleh. Di dinding tanah itu, urat-urat merah mulai tumbuh, seperti pembuluh darah yang hidup. Denyutnya seperti jantung, dan suara berbisik kembali datang. Tidurlah, Arga. Tidak, bisik Arga mencengkeram kepala. Aku tidak akan tidur. Kalau kau tidak tidur, kau akan jati langit. Pintu kayu di atas kepala terbuka keras. Embah lembu muncul lagi. Kali ini tubuhnya setengah terbakar. Kulitnya mengelupas, tapi matanya masih menyala tajam. Arga, dengarkan aku baik-baik. Langit tak bisa masuk kalau kau tetap ingat siapa dirimu. Siapa diriku? Arga terduduk. Suaranya goyah. Aku bahkan tak tahu aku siapa sekarang. Embah lembu menjatuhkan benda ke pelukan Arga. Sebuah bingkai foto tua. Foto Arga dan Surya kecil di pelataran rumah mereka. Wajah polos, senyum lebar. Lihat itu tanahmu. Itu tempatmu. Kau bukan cermin. Kau bukan langit. Kau bukan yang dipanggil dari sumur. Langit di luar menjerit. Langit benar-benar menjerit, suara mengerikan seperti besi digesek tulang. Bayangan besar menyelimuti desa. Rumah-rumah mulai melengkung seperti kertas dibakar dari ujung. Dunia ini mulai melipat ke dalam dirinya sendiri. Dan Arga merasa mengantuk. Tapi bukan kantuk biasa. Ini kantuk yang memanggil roh. Galuh muncul di mulut lubang. Kini ia tak punya wajah. Hanya dataran kulit halus dengan mulut tipis yang bicara tanpa suara. Kalau kau tidur sekarang, aku janji kau akan bangun di dunia yang tak kenal kehilangan. Arga menatapnya, mata berat. Foto di tangannya mulai pudar. Kamera Surya berkedip untuk terakhir kalinya, lalu mati. Ia menutup mata, gelap, sunyi, hening. Lalu, Arga membuka mata. Ia berdiri di rumah masa kecilnya. Matahari bersinar. Surya duduk di kursi rotan. Tersenyum. Pagi, Ga, katanya santai. Dan Arga tahu, ini bukan mimpi, bukan dunia, bukan langit. Ini sesuatu yang lebih buruk. Episode 8. Rumah yang tidak pernah dibangun. Arga berdiri mematung di ambang pintu rumah masa kecilnya. Langit di atas biru terang, angin bertiup lembut. Aroma masakan ibu tercium dari dapur. Dan di teras itu, duduk Surya. Tertawa sambil membaca komik lama. Surya,
Suara Arga lirih. Surya menoleh, tersenyum. Wajahnya terlalu sempurna, seperti lukisan yang tak bisa tua. Pagi, Ga. Mau sarapan? Arga maju selangkah. Lantai rumah terasa hangat. Tapi ada yang aneh. Bayangannya tak ada. Ia menengok ke bawah, tidak ada bayangan tubuhnya di lantai, tidak di dinding, tidak di cermin kaca jendela. Bahkan tak ada suara kakinya saat melangkah. Di dalam rumah, semua persis seperti kenangan. Foto keluarga, meja makan kecil, suara piring dan sendok. Tapi ketika Arga masuk ke dapur, ibu tidak ada. Piring bergerak sendiri, nasi dituang ke piring oleh tangan yang tidak terlihat. Duduk saja, kata Surya dari belakangnya. Ibu sudah masak. Ini bukan rumah kita, gumam Arga. Rumah kita sudah dibongkar 10 tahun lalu. Surya tertawa. Kalau ini bukan rumah kita, kenapa kau hafal setiap sudutnya? Arga diam. Dan di saat itulah, ia sadar satu hal mengerikan. Semua yang dilihatnya berasal dari dalam kepalanya. Bukan dunia, bukan mimpi, tapi ingatan. Tiba-tiba suara retak terdengar dari dinding. Satu demi satu, foto-foto di dinding berubah. Foto masa kecil Arga, wajahnya menghilang. Foto Surya, mata berdarah. Foto ibu dan ayah, wajahnya menoleh ke Arga, meski badan tetap menghadap depan. Arga mundur, berhenti, bisiknya. Tapi Surya berdiri, kini menatapnya dengan mata hitam penuh bintang. Ini rumah yang tak pernah dibangun, Arga. Ini tempat semua ingatan buruk disimpan. Kau tertidur, dan langit sedang menulis ulang siapa kau. Dinding rumah mulai melelah, kayu berubah jati daging, lantai jati kulit. Suara-suara masa lalu bergaung dari balik tembok. Jangan main malam-malam. Langit bisa menelan anak yang nakal. Kalau kau melawan bayangan, kau akan jati bayangan itu sendiri. Arga berlari keluar, tapi halaman rumah kini tak lagi hijau, yang ada hanya ladang kepala. Kepala manusia, setengah tertanam. Matanya menatap langit, semuanya adalah dirinya sendiri. Arga, suara lain muncul. Arga menoleh. Di ujung ladang kepala, berdiri Galuh. Kini wajahnya kembali seperti dulu, mata polos, rambut kucel, tangan menggenggam papan kecil bertuliskan, belum terlambat keluar. Arga mendekat, ragu. Kau, Surya bilang kau bukan Galuh. Galuh mengangkat papan lain. Aku bukan, tapi aku juga bukan langit. Aku adalah pintu. Seketika, dunia di sekeliling mereka retak seperti kaca. Langit pecah, tanah lenyap, rumah meledak jati debu putih. Dan dari balik kehancuran, muncul tangga turun, terbuat dari bayangan. Galuh menunjuknya, lalu menulis. Pilihannya satu. Turun, dan lihat siapa yang menggambar mimpimu.